Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung di tempat ini SMA Negeri 8 Pekanbaru maupun Bapak dan Ibu serta siswa-siswi yang kami banggakan yang terhubung secara virtual. Beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kehadiran kita di masa pandemi ini di tempat-tempat umum seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, serta adik-adik kami, siswa-siswi yang kami banggakan. Yang pertama, kami mohon kita semua untuk tetap menggunakan masker, termasuk ketika sholat dilaksanakan nanti. Masker harus tetap terpasang, masker harus dipasang dengan sempurna, menutupi hidung hingga ke dagu. Jadi tidak diturunkan, tidak pula dilipat, teman Bapak Ibu sekalian. Kami mohon masker dipasang secara sempurna. Demikian juga ketika pelaksanaan ibadah sholat nanti. Yang kedua, tetap menjaga jarak saf, tidak terlalu rapat antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, tidak perlu bersentuhan fisik, tidak perlu bersalaman berjabat tangan, cukup dengan mendekapkan tangan di dada saja. Dan yang keempat, tetaplah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kembali kami sampaikan kepada kita semua, baik yang hadir secara langsung di SMA Negeri 8 Pekanbaru ini, maupun Bapak dan Ibu siswa-siswi yang kami banggakan, yang terhubung secara virtual. Insya Allah kegiatan kita ini akan diikuti oleh 220.000 ya Pak ya, 220.000 siswa-siswi SMK, SMA, negeri dan swasta seprovinsi Riau yang terhubung secara virtual pada saat ini. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu serta semua kita yang hadir pada saat ini untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mohon tetap menggunakan masker, mohon tetap memperhatikan jarak aman antara kita dengan yang lain, juga tidak perlu melakukan sentuhan fisik. Cukup dengan mendekapkan tangan di dada saja jika Bapak dan Ibu serta adik-adik kami siswa-siswi ingin bersalaman. Serta yang keempat, tetaplah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta siswa-siswi sekalian, kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Riau Dato Sri Setia Amanah Dr. Andes Haji Syamsuar MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Seprovinsi Riau, yang kami hormati para kepala sekolah, majelis guru, serta seluruh siswa-siswi yang kami banggakan, baik yang hadir secara langsung di SMA Negeri 8 Pekanbaru ini, maupun yang terhubung secara virtual. Hadirin yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir bersama di majelis ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan sholat hajat di SMA Negeri 8 Pekanbaru ini, juga diikuti secara virtual seprovinsi Riau. Salawat dan salam bersama pula kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah tercurah teladannya kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pena Allah telah menulis semua takdir dan ketentuan ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada pagi yang penuh berkah ini kita jemput berkah lewat sholat hajat. Kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh adik kami Agung Febriandi, siswa SMA Negeri 1 Pekanbaru. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Semoga adinda kita tadi, Agung Febriandi, mendapatkan syafaat dari kemuliaan Al-Quranul Karim, serta tentunya semua kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita dengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita telah diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sebuah hajat kita bersama dalam rangka melakukan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pelaksanaan sholat hajat, sekaligus juga kita rangkaikan dengan kegiatan perlombaan tahfiz Al-Quran yang ditaja oleh keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dilaksanakan secara virtual dan dilaksanakan secara langsung pada kampus SMA Negeri 8 Pekanbaru yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan syafaatnya kita tunggukan nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Handus Haji Samsuar MSI. Yang kami muliakan Bapak Al-Ustad Imam Besar Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita secara langsung pada hari ini. Kemudian yang kami muliakan perwakilan dari kantor Kanwil Agama Provinsi Riau, kemudian yang mewakili dari Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau yang alhamdulillah sudah mengutus perwakilannya ke masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Yang kami muliakan
teman-teman panitia, dalam hal ini rekan-rekan kepala sekolah SMA dan SMK khusus Kota Pekanbaru, sekaligus juga kami muliakan teman-teman kepala sekolah yang tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, yang alhamdulillah akan melaksanakan hajat yang sama secara virtual pada pagi hari yang mulia ini. Hadirin wal hadirat, wabil khusus untuk Ananda semua yang alhamdulillah mulai dari pukul 8.30 pagi tadi sudah berhimpun pada majelis yang kita muliakan ini. Izinkan kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, kemudian Bapak Imam. Alhamdulillah berkat kerjasama yang sudah kami lakukan, kami dapat menjemput kehadiran Bapak Gubernur Riau dan Bapak Imam Besar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dalam rangka melaksanakan sholat hajat untuk bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka penyebaran virus pandemi COVID-19 yang hari ini kita sadari sudah masuk ke dalam banyak sisi ibu dan bapak, termasuk sisi ekonomi, termasuk juga sisi-sisi yang lain. Tak terlepas kemungkinan juga dalam hal ini adalah sektor pendidikan. Maka selaku insan yang kamil, selaku insan yang harus berubudiyah kepadanya, keluarga besar Dinas Pendidikan bermaksud dan berikhtiar secara bersama-sama untuk dapat melaksanakan sebuah kegiatan ubudiyah keagamaan dalam bentuk satu perlombaan lomba tahfiz Al-Quran yang kita lakukan untuk tingkat SMA, SMK negeri dan swasta di seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau. Alhamdulillah dapat kami laporkan pada Pak Gubernur, kegiatan ini sudah berlangsung Bapak 2 hari yang lampau, dan insya Allah pada besok pagi kita sudah menerima kiriman video virtual dalam rangka Hafiz Al-Quran yang sudah dilakukan seleksi oleh rekan-rekan Ketua MKKS di 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau. Sejalan dengan itu, kita himpun hajat besar dan bersama ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tuntunan salat hajat yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andus Nazri Imam Besar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Dapat kami laporkan juga kepada Pak Gubernur, insyaallah pada kesempatan ini kita juga akan memberikan santunan pada anak-anak kita dalam bentuk bantuan seikhlas dan sebisa dan semampu yang kita bisa berikan. Insyaallah nanti juga bantuan juga yang akan diberikan oleh Bapak Gubernur kepada anak-anak kami, anak-anak kita di kelompok SMA dan SMK yang kita kategorikan anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan. Dalam hal ini adalah anak-anak fakir, anak-anak yatim dan anak-anak kami dari duafa yang alhamdulillah sudah berhimpun tepat pada rumah Allah ini. Ini yang juga perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, insyaallah pada saatnya seleksi Hafiz Quran yang akan dilaksanakan nanti akan terseleksi sebanyak 12 peserta terbaik yang akan dikirimkan oleh kabupaten kota, 72 peserta terbaik yang akan dikirimkan oleh kabupaten kota secara virtual, dan kami atas nama panitia dan LPTQ Provinsi Riau sudah bersepakat untuk mengambil 12 orang nominator dari hafiz dan hafizah terbaik yang dikirimkan dari
seluruh kabupaten kota. Dalam kesempatan ini kami menjemput Bapak Kepala Daerah, Bapak Gubernur untuk dapat nanti bersama Bapak Kakanwil Kemenak dan Bapak Ustadz. Kebetulan Ustadz ini juga Pak Gub sebagai dewan juri kita Pak, untuk dapat berkenan nanti untuk melaksanakan pengujian hafiz dan hafizah ini di salah satu tempat yang insya Allah nanti akan kami sampaikan melalui undangan secara resmi. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terakhir, insya Allah kegiatan sholat hajat ini akan diikuti secara virtual dan secara langsung melalui SMA Negeri 8 Pekanbaru dan diikuti oleh 421 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau, dan insya Allah juga akan diikuti oleh anak-anak kita melalui bimbingan kepala sekolah dan pembina rohis plus guru agama di tiap-tiap sekolah untuk dapat memandu pelaksanaan sholat hajat ini, baik itu secara bersamaan di sekolah dengan protokol COVID yang terbatas, yang sangat ketat, dan dilakukan juga secara mandiri dengan panduan Bapak Ibu guru kami yang berada di setiap sekolah. Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Gubernur. Mudah-mudahan berkenan Bapak Gubernur nanti dapat membuka hajat dan kegiatan ini secara langsung, dan insya Allah akan disaksikan oleh 12 kabupaten kota dan seluruh SMA SMK yang berada di Provinsi Riau. Terima kasih atas kerjasama yang sudah diberikan oleh panitia, support yang sudah diberikan oleh semua rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Ananda yang sudah hadir. Kami sudahi dengan ucapan banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian kita dengarkan tadi laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pengarahan dari Gubernur Riau. Namun sebelumnya akan diawali dengan penyerahan santunan kepada adik-adik kami. Kami persilakan perwakilan. Bapak Gubernur yang kami hormati, santunan ini diserahkan kepada 40 orang siswa-siswi Pak, tapi secara simbolis kami diserahkan pada hari ini kepada 5 orang. Untuk itu Bapak Gubernur kami persilakan, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kami persilakan. Kami persilakan untuk tetap memperhatikan jarak aman antara kita dengan yang lainnya. Kami persilakan Bapak Gubernur untuk menyerahkan ini siswa-siswi SMA SMK sekota Pekanbaru, anak yatim dan kurang mampu Bapak Gubernur, yang diserahkan pada hari ini sebanyak 40 orang, tetapi simbolis diterima oleh 5 orang saja tentunya. Mengingat waktu kita pada hari ini adalah Jumat. Silakan untuk foto bersama. Mohon izin Bapak Gubernur, teman-teman kami silakan diarahkan posisi foto bersama, silakan. Silakan untuk tetap memperhatikan jarak aman dan pastikan Bapak Gubernur berada pada posisi paling tengah, Saudara Vicky. Terima kasih. Kita dengarkan sambutan Gubernur Riau, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, pejabat pendamping dan penerima. Kami silakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Nasri yang hadir pada kesempatan ini sebagai imam kita insyaallah sebentar lagi. Yang kami hormati mewakili Pekanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kami hormati mewakili pengurus MUI Provinsi Riau, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan bersama staf, yang saya hormati Kepala Sekolah
bersama majelis guru, baik kepala sekolah SMA 8 maupun semua kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua MKKS serta Bapak Ibu majelis guru dan anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita hari ini berikhtiar kepada Allah SWT dengan harapan dari ikhtiar kita ini mudah-mudahan Allah ridho, Allah memberikan tentunya apa yang kita hajatkan melalui pagi hari ini. Karena itulah tentunya harapan kami kepada Bapak Ibu guru, termasuk juga anak-anak kami, baik yang ada di SMA 8 ini, maupun di semua sekolah yang ada pada saat ini, yang mengikuti secara virtual, hendaknya kalau kita bermohon kepada Allah SWT, mari kita serahkan diri kita ini kepada Allah SWT, kita khusyuk dan tawadu, kita berserah diri dengan serendah-rendahnya agar tentunya doa kita dijabah oleh Allah SWT. Termasuk juga tentunya bagi yang belum uduk, silakan uduk dulu. Ini saya lihat di sini macam ragam nih. Ada yang serius, ada yang main juga nampak saya. Jadi makanya ini karena kita hajat pada Allah dengan bermohon agar musibah ini segera berakhir. Mari kita perbaiki ini. Pertama tentunya bagi yang belum beruduk silakan beruduk ya. Dan ini bukan hanya untuk di SMA 8 karena kami sholat di sini, tapi juga untuk semuanya. Karena memang kita harapkan ini bukan hanya hura-hura ya, tapi ini adalah bagian ikhtiar kita bermohon kepada Allah SWT. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjung alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama, saya menyambut dengan apa yang telah Bapak Ibu perencanakan ini. Sehingga pada waktu Kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada saya, ya saya ikut hadir. Bahkan pada waktu itu disampaikan di mana tempat acaranya, Dinas Pendidikan, tidak bisa di sekolah. Nah ini akhirnya jadilah di sekolah. Karena keinginan ini adalah bagus dan terutama tentunya bagi saya karena sudah selama tak nengok sekolah, tak lama melihat bagaimana perkembangan sekolah setelah kita belajar dengan daring ini. Nah, barulah hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru dan sekaligus dengan anak-anakku. Kami yakin Bapak Ibu guru dengan segala ikhtiar dan usahanya telah memberikan pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh pemerintah. Kami juga perlu tentunya juga mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru dan anak-anak kami. Karena kami paham sangat bahwa anak-anak kita ini tak semuanya anak yang mampu. Anak yang punya HP, anak yang bisa mengakses apa yang diajarkan Bapak Ibu guru. Ada anak-anak di Pekanbaru ini juga, kota yang kita cintai ini, masih ada juga anak-anak kita yang harus belajar sama temannya. Karena mereka tidak memiliki HP yang bisa belajar dengan cara daring ini. Oleh karena itu, harapan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh majelis guru, setidak-tidaknya juga ada komunikasi timbal balik sama anak-anak kita. Sejauh mana penyerapan dari apa yang telah diberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Tidak bisa hanya nanti Bapak Ibu guru hanya memberikan pelajaran, habis itu sudahlah. Sejauh mana penerimaan anak-anak tak pernah dipantau. Kami harapkan mudah-mudahan apa yang saya duga tidak seperti itu, tapi memang Bapak Ibu bisa mengikuti
baik terhadap anak-anak yang bisa mengikuti dengan seluruh perangkatnya yang sudah siap. Maksud saya HP-nya dimiliki, dia bisa mengakses internet, tapi juga ada di antara anak-anak kita ini udahlah HP tidak ada, kadang-kadang juga akses internet juga tidak memuaskan. Kecuali mungkin anak di Pekanbaru ini, tapi anak di daerah-daerah yang ada sekarang di Provinsi Riau ini, karena saya juga sudah pernah menerima keluhan anak-anak, saya rasa juga masih ada daerah-daerah ataupun desa-desa juga yang tidak termonitor dengan internetnya, sehingga mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolahnya sudah berikhtiar juga untuk memberikan tempat pembelajaran yang mudah-mudahan juga bisa dikomunikasikan dengan apakah kepala desa, apakah camat setempat, apakah juga dengan wali murid, atau mungkin ada ikhtiar sehingga nanti di sekolahnya juga bisa disiapkan untuk tempat pembelajaran bagi anak-anak kita semua. Ini semua tentunya kami harapkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kami selalu unsur pimpinan di sini, karena kami menyadari di dalam masa pandemi COVID-19 ini bukan hal yang mustahil, masih banyak kelemahan-kelemahan kita. Ya, terutama kelemahan bahwa belum semua daerah kita ini atau desa dan kecamatan kita ini bisa memiliki akses internet. Saya sebagai gubernur telah mengusulkan kepada Menko Info ya, agar ada lebih 100 ya, salah saya 167 atau 168 gitu, desa-desa kita yang kita kemarin usulkan agar mendapatkan akses internet ya, seluruh Riau. Nah, karena itu mudah-mudahan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan kehadiran Direktur Telkomsel ke sini, dan mereka juga merupakan bagian yang telah ada kerjasama Menko Info, dan apa yang telah kami usulkan sepertinya juga ditindaklanjuti. Namun demikian kemungkinan juga belum bisa semuanya pada tahun 2020, tapi sudah menjadi komitmen karena sudah ada perintah Bapak Presiden agar semua desa bisa diakses internet, yang mudah-mudahan tentunya mereka sudah bekerja keras agar nanti akses internet bisa juga di semua wilayah kita ini, agar nanti Bapak Ibu guru maupun anak-anak kami tidak sulit untuk belajar dengan sistem daring ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Sekarang di Riau kita ini terjadi peningkatan jumlah yang positif. Jumlah yang positif yang meningkat ini banyak orang tanpa gejala yang dikatakan OTG itu. Hampir sekarang semua daerah semuanya setiap hari ada tren positif bertambah. Saat ini ada daerah yang berisiko tinggi. Saya sampaikan daerah yang berisiko tinggi itu pada saat ini ada 5 kabupaten kota. Yang pertama adalah Kota Pekanbaru. Yang kedua adalah Kabupaten Kampar. Yang ketiga adalah Kabupaten Siak. Kemudian adalah Dumai. Kemudian juga Indragiri Hilir. Yang juga tentunya kalau nanti bertambah lagi tentunya Pelalawan. Saya tahu ini semuanya ada nih di wilayahnya. Tapi walaupun ini risiko tinggi, zona merah, yang selain itu sekarang sebagian besarnya adalah zona oranye. Saya ya, yang kedua adalah zona oranye, zona sedang. Ya, kemudian juga ada zona kuning, baru zona hijau. Zona hijau dulunya adalah Rokan Hilir, sekarang Rokan Hilir juga sudah zona kuning. Artinya Bapak Ibu yang kami hormati di sini, kita tak boleh lengah. Tidak boleh barangkali kita ini menganggap remeh. Ya. Makanya sekarang kami melihat di Kota Pekanbaru juga orang masih banyak juga tidak disiplin
terhadap protokol kesehatan. Padahal protokol kesehatan itu hanya 3M atau 4M. Pertama adalah pakai masker. Kenapa kita disuruh pakai masker? Karena penularan itu satu melalui mulut, yang kedua melalui hidung. Bersin kita, ada kawan kita depan, kena kawan kita. Batuk kita, menyembur ludah kita, kena kawan kita. Jadi ini ditutup ada gunanya. Jadi bukan hanya ditutup. Nah, tapi selalu yang abai itu adalah pada waktu makan. Makanya kafe-kafe, rumah makan penuh. Makan ada hadapan. Lah tuh berbual. Menyembur lah barang tuh. Lah pindahlah sebelah itu. Nah, kalau makan, kalau bagusnya protokol kesehatan, boleh makan, bukan tak boleh. Tapi ini makan depan, kecuali di rumah kita. Kalau rumah kita anak beranak, kita udah tahu, kita keluarga kita. Tapi kalau makan di luar, anak-anakku nih banyak nih, suka di kafe-kafe, sini makan boleh. Nanti kawan kita di sini, dari zigzag dia, boleh makan sebelah situ. Jangan makan di sini, berhadapan. Sampai begitulah pemerintah agar memutus rantai penularan COVID-19 itu. Masker ini bisa setidak-tidaknya 70% melindungi dari penularan COVID-19. Rajin saja pakai masker, insya Allah selamat. Makanya masker ini, di dalam ini masjid masker. Ada orang kadang-kadang masuk masjid, bukanya maskernya. Nah, padahal kita kan orang tanpa gejala, ini bisa semuanya bisa orang tanpa gejala. Dia sehat, dia tidak ada batuk, dia tak ada bersin, suhu badannya bagus, tapi dia positif. Itu yang banyak sekarang ini. Dan yang banyak sekarang ini juga banyak anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi sekarang orang tanpa gejala ini, di Riau ini 80% orang tanpa gejala. Makanya dilakukanlah sekarang namanya isolasi mandiri. Ini saya perlu jelaskan juga. Isolasi mandiri itu maksudnya kalau orang tanpa gejala tak perlu dia dirawat rumah sakit, tapi dia juga tetap dikontrol oleh petugas kesehatan, puskesmas yang ada di semua kecamatan, termasuk juga rumah sakit, tetap mengontrol mereka dalam masa isolasi mandiri selama 14 hari. Tapi isolasi mandiri perlu juga saya tegaskan kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku. Isolasi mandiri kalau di rumahnya kamarnya 1 atau kamarnya 2, kemudian tempat kamar mandinya hanya 1, semuanya di situ kamar mandinya, itu tidak bisa. Kalau misalnya di rumahnya ada 2, kamar mandinya juga ada 2 dalam kamar yang 2 itu bisa dipisahkan. Misalnya ada 1 orang isolasi mandiri di kamarnya itu, tapi dia tak boleh keluar kamar itu, tapi dia kalau misalnya dia harus juga nanti berjemur di bawah jam 10, itu juga bagian untuk meningkatkan imunitas dia agar cepat sembuh, boleh saja. Tapi juga tentunya kita harus bagaimana kita melayan dia sebagai katakanlah pesakit positif, tapi dia di kamar sendiri. Ya, maafnya kalaupun dia beristri, itu juga pisah kamarnya. Kalau memang istrinya misalnya kata positif, suaminya negatif, tidak bisa juga sekamar, nanti pindah dia. Harus pisah kamar, seperti itulah. Jadi kalau isolasi mandiri bisa dijamin dengan itu, silakan isolasi di rumahnya. Tapi kalau tak bisa, sampaikan kepada Satgas. Ya, Satgas itu ada di kecamatan, camat ketuanya, ada di kabupaten, bupati ketuanya, atau di kota adalah wali kota, atau yang ke Satgas provinsi kalau ada tidak barangkali yang menanggapi. Jadi harapan saya ini juga harus tahu warga. Isolasi mandiri saya perlu sampaikan selama 14 hari. Selama 14 hari nanti dia juga dilakukan swab kembali. Kalau swabnya nanti juga setelah 14 hari,
setelah dia lakukan isolasi mandiri masih positif, ya, ini banyak pertanyaan seperti ini. Maka saya jelaskan nih Bapak Ibu guru, saya ini kadang-kadang jadi dokter juga, padahal saya bukan dokter. Ditanya juga, Pak, kami 14 hari, sudah 15 hari saya, sekarang udah boleh keluar dari isolasi mandiri, tapi saya masih positif. Nah ini tolong saya sampaikan, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, kalau dia sudah 14 hari, dia sudah lakukan isolasi mandiri, obat vitamin dimakannya, itu berarti mereka tidak bisa lagi menularkan kepada orang lain. Karena walaupun positif, itu positifnya sudah lemah. Jadi dia tak bisa lagi menularkan kepada yang lain. Dia bisa berkawan dengan siapapun. Nah ini perlu saya maklumkan, karena saya semalam juga ada pertemuan sama dokter. Saya minta bantu dengan dokter di Pekanbaru ini, tolonglah jelaskan kepada masyarakat kita ini. Banyak awam masyarakat kita ini tidak tahu dengan hal itu. Sehingga saya pun tempat bertanya pada saya, padahal saya bukan dokter. Cuman karena saya tahu, saya ketua Satgas, saya sampaikan seperti ini. Ini pemerintah kita sudah membuat peraturan seperti itu, dan itu juga sudah diakui oleh WHO. Kalau sudah lebih 14 hari, dia sudah bisa dikatakan negatif. Makanya sudah lebih 14 hari, dia dikategorikan sembuh gitu. Nah itu barangkali perlu saya sampaikan, karena saya tahu guru-guru ini ada di semua desa-desa yang Seriau ini juga bisa menjadi juru bicara, ya, dari penanganan COVID-19, sehingga nanti ada keraguan-raguan masyarakat, tolong ini dijelaskan. Tapi kalau dia sakit, ada gejala demam dan sebagainya, itu harus dirawat di rumah sakit. Tidak bisa dia melakukan isolasi mandiri. Kalau misalnya ada orang isolasi mandiri, dia memang OTG, ada perkembangan perubahan, dia demam, dia sakit, dia batuk, bawa ke rumah sakit. Jangan lagi isolasi mandiri. Itu berarti sudah ada peningkatan dari dia waktu awalnya tanpa gejala, tapi gejalanya sudah muncul. Banyak yang gitu. Mula-mulanya di isolasi mandiri, dia OTG, tapi ada perkembangan, akhirnya di rumah sakit kan. Nah, itu barangkali perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, ini jaga jarak nih. Ada juga kadang-kadang masjid dibuat kali-kali, tapi kali itu tunggu juga. Akhirnya dempet juga. Sekarang kenapa menjaga jarak? Sebab jarak ini minimal 1 meter ini sudah bisa juga tidak tertular. Kenapa kita ini juga yang selanjutnya adalah menjaga jarak, menghindari dari kerumunan. Kalau kerumunan pasti selalu bersentuhan. Minimal baju kita bersentuhan. Ya, kalaupun tangan kita tak bersentuhan, baju bersentuhan. Kemudian juga kalau sudah terlalu dekat, ya semuanya bisa terjadi macam-macam. Selanjutnya adalah membasuh tangan. Makanya juga di sekolah-sekolah harapan saya juga ada tempat mencuci tangan. Sebab tak semua anak-anak kita, guru kita mampu menyiapkan disinfektan, menyiapkan hand sanitizer, ya, tempat cuci tangan itu. Tak semuanya bisa. Karena itu memang lebih bagus ada keran, ada tempat cuci tangan, dan situ ada sabun yang bisa mencuci tangan. Sekarang mengapa cuci tangan? Agama Islam sudah mengajarkan sebenarnya bersuci. Coba kita misalnya kalau mau wudhu, pasti cuci tangan dulu. Jadi akhirnya ke Islam juga nih. Ya, hidup bersih. Tangan ini semuanya digapai. Saya masuk sini tanpa apa saya pegang dah. Ya. Tangan ini bisa menularkan juga. Virus itu kita nampak. Saya megang mic, ini udah banyak orang megang nih. Siapa jamin nih mic ini tak ada yang tertular? Syukur-syukur tak ada yang positif, tak ada. Tapi kalau ada yang positif, bisa. Jadi tangan ini juga bersih kan. Apalagi kadang-kadang gatal dekat mata, lah ada gegaru, masuk pula dia melalui mata. Gatal ke hidung, lah ada garu-garu, nampak kue sedap, lah ambil pula. Jadi tangan ini sangat juga menentukan tentunya penularan COVID-19. Artinya 3M ini sebenarnya mudah sekali, cuman dalam penerapannya walaupun adanya perlakuan penegakan disiplin, penegakan hukum, denda duit 250.000, tapi masih banyak juga orang yang melanggar.
ya di daerah kita ini, terutama di Kota Pekanbaru ini. Kemudian yang tugas pemerintah kami ini, Satgas ini, itu ada namanya 3T. 3T itu pertama adalah tracing. Tracing itu maksudnya adalah bagaimana kalau kita sudah tahu positif, kita melakukan pengecekan terhadap orang yang misalnya kepala dinas pendidikan. Siapa yang dekat kepala dinas pendidikan nih? Kabit-kabitnya. Mungkin orang TU sekamar dia, itu harus dicek swabnya. Itu namanya tracing. Setiap orang yang positif itu pasti dilakukan tracing, termasuk terutama keluarganya. Kemudian orang yang dekatnya. Ini juga perlu saya sampaikan, kadang-kadang di antara orang yang positif banyak yang tidak jujur. Dia takut menyebut. Itu tak boleh terjadi gitu. Itu merugikan orang lain. Ya, merugikan orang lain. Kita jujur saja. Siapa yang kita jumpa, sebutkan saja. Saya saja gubernur. Saya 2 kali menerima tamu. Ya, tapi tamu tak usah saya sebutkan. 2 kali menerima tamu, besok dokter ngasih tahu pada saya. Pak, kemarin Bapak menerima tamu ya? Iya. Tamunya ini ya? Iya. Sekarang tamu itu Pak positif. Jadi Bapak nggak boleh keluar rumah. Ya, tak boleh keluar rumah. Nah, apa nama maksud saya? Saya tak boleh keluar rumah. Jangan saya keluar nanti, saya manggil staf saya, nanti pindah kepada staf saya. Nah, saya dulu harus di rumah dulu. Nanti dites dulu swab saya, nanti dicek swab saya, negatif saya, baru boleh. Sampai begitu Bapak Ibu. Saya ada 2 kali itu di rumah saya terima tamu positif. Padahal tamu itu ada ngecek di rumah kami itu. Dia tak ada suhunya panas, biasa saja. Tahu-tahu ya setelah beberapa hari dia positif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, makanya itu dilakukan tracing. Nah, sekarang di Riau ini tracing ini banyak sebenarnya. Kita sudah lakukan tracing, sebenarnya juga sudah melebihi kapasitas jumlah penduduk kita ini. Artinya menurut WHO itu ada catatannya, ya sekian banyak kita melakukan testing terhadap warga kita. Ini kita sudah sekarang kalau salah sudah 92.000 kita melakukan testing swab kepada masyarakat Riau, terutama Kota Pekanbaru ini paling banyak. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah testing. Ya, testing ini tadi saya katakan, saya ulang lagi, tracing itu lebih dari 92.000, tapi yang testingnya sudah lebih dari 92.000. Artinya dari hasil tracing kita nanti tahu berapa orang yang harus di swab. Ya, itu sudah mencapai 92.000 gitu. Artinya begitu banyaknya. Dan bahkan juga sekarang, kenapa banyak sekarang Pekanbaru ini meningkat angkanya? Banyak juga orang melakukan swab mandiri, terutama dari perusahaan. Dia ada duit, dia lakukan swab sendiri, dia ingin tahu dia positif atau negatif. Itu yang banyak muncul negatif itu. Ya, seperti kemarin itu di Pekanbaru itu 150 sekian kalau nggak salah, itu lebih 100, nggak salah 102 itu swab mandiri. Artinya swab mandiri itu mereka ingin tahu mereka sehat atau tidak. Kebanyakan tuh orang-orang yang punya rezeki lah, ya punya rezeki berlebih, dia ingin tahu tentang kesehatan dah, terutama perusahaan-perusahaan. Yang terakhir menjadi tugas kami adalah treatment. Ini menyiapkan pelayanan kesehatan. Kita menyiapkan pelayanan kesehatan, ada rumah sakit, 48 rumah sakit yang kerjasama dengan Pemprov Riau, yang ini merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Sekarang tempat isolasi mandiri, kalau ada Bapak Ibu warga misal Pekanbaru, ini ada misal guru-guru, nanti ada yang perlu isolasi mandiri, tak mungkin di rumah, kita sudah ada tempatnya kita siapkan, tidak bayar. Ya, ini ada juga masyarakat nanya, nanti kalau nanti pas tracing, swab bayar Pak, tak bayar, pemerintah yang bayar. Pokoknya ikut aja lah. Ya, nanti kalau misalnya ada tak bisa rumah kami sempit, udah ada tempatnya. Nanti makan dikasih, obat dikasih, itu pun juga dijaga oleh dokter. Ya, ini ada BPSDM dekat sini. Ada juga yang sekarang tempat ya lembaga pendidikan itu, yang tempat LPMP itu. Kemudian juga ada Bapelkes, itu sekarang tempat yang isolasi mandiri, yang tidak berat maksudnya, yang ringan. Kalau penuh juga itu kita siapkan hotel. Ya, jadi artinya kami sudah siap dengan itu agar nanti masyarakat tentunya tidak khawatir terhadap penanganan terhadap
pelayanan yang berkaitan adanya peningkatan COVID-19 ini. Karena itu tentunya harapan kami kuncinya hanya sedikit aja. Disiplin kita saja untuk melaksanakan 3M itu, mudah-mudahan tidak terjadi penularan COVID-19. Kami harapkan Bapak Ibu guru khususnya kepala sekolah tolong perhatikan protokol kesehatan ini. Kita tahu pandemi ini kemungkinan nih tahun depan itu pun juga belum tahu ya apakah berakhir gitu. Tapi tahun depan itu insya Allah sudah ada vaksinnya. Kalau sudah ada vaksinnya, setidak-tidaknya ada menyenang hati kita sedikit. Ya setidak-tidaknya bisa nanti barangkali tidak menular lagi seperti sekarang ini. Tapi apakah habis nanti 2021? Allah mu'alla bisawab. Karena ini semuanya kuasa Allah. Ya sekarang hampir semua negara, tak salah saya 2 negara cuma yang tak kena di dunia ini. Dan 2 negara itu kebetulan pulau. Jadi pulau kalau tutupnya orang tak nak masuk ya dia jalan situ. Selamatlah dia. Tapi tahu saya pulau kecil itu 2 negara cuman. Selain itu negaranya semuanya kena dengan pandemi COVID-19. Jadi karena itulah tentunya dengan suasana begini kita harus menyesuaikan dengan situasi begini. Sekolah kita harus tetap belajar, kuliah juga sekarang tetap belajar. Tapi kita juga perlu sehat, ekonomi juga bisa jalan, ibadah kita juga bisa belajar, bisa kita tunaikan. Jadi karena itu mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini Allah meridhoi sehingga musibah yang melanda bumi Riau dan Indonesia ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah SWT. Karena semua ini ada dari Allah, tentunya harus kita kembalikan kepada Allah. Karena itulah ikhtiar ini mudah-mudahan diantara kita semua, anak-anak kita ini mungkin ada yang dijabah oleh Allah SWT. Karena itu ikhtiar ini patut ya kita buat. Dan saya mengucapkan terima kasih nih atas ikhtiar MKKS, para kepala sekolah, termasuk Dinas Pendidikan yang telah menginisiasi adanya kegiatan seperti ini. Insya Allah juga ini sore ini saya nanti menerima perwakilan pimpinan pondok pesantren dan semalam juga sudah dikasih tahu oleh Ustadz Fahri kepada saya. Saya tadi sudah menghubungi Ustadz Fahri, nanti 2:30 juga saya menerima nanti perwakilan pimpinan pondok pesantren. Ini juga nanti ada ikhtiar juga ya kita buat nanti dengan semua pondok pesantren dan santri. Karena ada 308 pondok pesantren kita yang ada di Riau ini. Jadi karena itu apakah nanti sholat hajat, apakah nanti muhasabah ya nanti sore baru kami bicarakan. Tapi intinya ini adalah ikhtiar kita bermohon kepada Allah SWT agar musibah ini segera berakhir. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan juga Bapak Ibu, kami memang di dalam kehidupan kami selaku pemimpin sejak saya di SIA, saya telah menyelenggarakan juga kegiatan sholat hajat. Tapi malam Jumat, ini Ustaz Nasri juga sekarang di Pekanbaru, kami juga lanjutkan kegiatan itu. Jadi kami di SIA itu dalam rangka memimpin daerah ini memang kan perlu ketenangan. Sebab bagaimanapun kita selaku pemimpin ini dihadapkan dengan semua masalah, dari masalah kecil sampai masalah besar. Karena itu sholat hajat ini kami lakukan memang pada malam Jumat setiap bulan. Tapi sebelum sholat hajat kami memang khatam Al-Quran dulu. Jadi para hafiz juga, ustaz-ustaz ini pada umumnya juga kami ajak sekaligus hafiz, kita baca satu juz. Nanti kalau ramai dua kali khatam, sehingga habis itu baru kita sholat hajat. Ini juga bagian ikhtiar kita agar negeri kita ini dijauhkan dari segala bala dan musibah. Kemudian yang selanjutnya saya juga menyambut baik kegiatan musabaqah hifzil Al-Quran. Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan keinginan saya anak-anak SMA, anak-anak SMK baik negeri maupun swasta, mereka juga belajar Al-Quran. Tidak hanya belajar Al-Quran saja mungkin di rumah, tapi juga hifzil Al-Quran. Apa yang bisa kita peroleh dari hifzil Al-Quran ini Bapak Ibu? Pengalaman saya pada waktu saya jadi Bupati Siak, banyak anak SMA yang hafal 30 juz. Bahkan mengalahkan anak-anak dari pondok pesantren, anak madrasah. Tahu Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan masukan dari ada guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Gajah Mada ini pernah melakukan
kajian terhadap anak-anak yang hafiz. Ya. Dia melakukan kajian akademis. Apa sebabnya anak hafiz ini dia pintar? Nah, akhirnya disampaikan kepada saya setelah kajian kami dengan beberapa guru besar, profesor-profesor, mereka mendapatkan apa yang diperoleh di situ. Anak-anak yang hafiz ini brilian otaknya. Ilmu apa saja yang dipelajari dia tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena dia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Makanya sekarang banyak anak-anak yang hafiz itu oleh berbagai perguruan tinggi sekarang diberikan fasilitas. Misalnya masuk sekarang ke Fakultas Kedokteran UNRI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, UNAN, Gajah Mada, dan banyak sekarang kampus-kampus termasuk Universitas Islam Riau, mereka memberikan fasilitas terhadap anak-anak yang hafiz. Bahkan kalau di UIR itu mulai hafiz 5 juz, 10 juz, 20 juz, sampai 30 juz, itu ada kriterianya. Kenapa? Karena anak yang hafiz ini, di samping dia hafiz, dia hafal Al-Quran, dia brilian. Ilmu apa saja, tak usah gaduh. Teknik kah dia, kimia kah dia, IT kah dia. Itu Ustaz Mawardi, itu anaknya tuh tiga-tiganya pondok pesantren tamatnya. Dia bilang sama saya, anak saya tiga-tiganya, 2 yang ikut saya. Sekarang kuliah di Madinah. Tapi yang satu ini Pak, tak mau dia ke Madinah. Dia ikut tes Fakultas Kedokteran di UI, tak lulus. Ikut tes dia di ITB, tak lulus. Sudah itu ikut tes dia di UGM. Jurusan dia ambil adalah IT. Kan jauh begitu dong. Dari pondok pesantren ke IT. Sekarang kalau salah ada semester 6 dia. Saya tanya sama Ustaz, ada enggak Ustaz kesulitan anak-anak Ustaz belajar di IT? Tak ada masalah. Artinya sudah terbukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia tentunya sudah diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran itu sehingga otaknya pandai. Karena itu saya mimpi saya kepada anak muslim yang ada di Riau ini, SMA, SMK ini belajar juga hafiz. Kalau kalian mau menjadi orang pintar di Indonesia dan pintar dunia. Dari mana saya tahu? Saya dulu kan pernah di Siak, lama saya di Siak nih, mulai camat ya. Dulu ada orang Singapura, kan Siak itu karena buah kerajaan, orang sering datang berziarah. Pada suatu saat ada orang dari Singapura, dia sembahyanglah di Masjid Sabudin, Masjid Sultan itu. Saya waktu itu masih camat saya, ngomong-ngomonglah sama saya. Itu udah lama, waktu itu camat saya itu tahun berapa? Udah lama, 96 atau berapa itu. Artinya waktu itu dia sudah bercita di Inggris itu orang bagaimana mensiarkan hafiz Al-Quran ini. Makanya dulu pada waktu mendirikan Islamic Center yang ada di Siak, saya ditugaskan oleh Bupati waktu itu Pak Arwin, saya masih wakil Bupati. Saya belajar sampai Singapura. Singapura tuh ada tempat belajar masjid hafiz orang tua, Ustaz. Belajar hafiz orang tua, bukan anak-anak lagi. Tapi yang mengajar gurunya siapa? Orang Indonesia juga. Nah, artinya di sini kesempatan inilah saya bilang, Inggris saja sudah sekian puluh tahun dah belajar seperti itu. Masa kita di negeri banyak Islam ini tidak? Makanya bank syariah di Inggris itu paling maju di dunia. Padahal dia yang paling banyak adalah non-muslim. Kenapa? Karena dia percaya dan dia laksanakan. Makanya kadang Bank Riau Kepri itu kita syariahkan. Saya percaya dari itu. Insya Allah Bank Riau Kepri ini kalau sudah syariah, insya Allah berkah negeri ini. Kalau berkah negeri ini, Allah akan memberikan kemudahan segalanya, apalagi menyangkut dengan kesejahteraannya. Jadi itulah sebenarnya yang kami harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru menanggapi, karena ini juga banyak fasilitas nanti akan diberikan kepada anak-anak hafiz. Harapan kami tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah negeri berkah, sehingga nanti apa yang dikatakan orang bumi Melayu identik sama Islam ini, mudah-mudahan nanti terwujud sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua.
Terima kasih atas penyelenggaraan ini. Saya sampaikan setakat ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan kami juga mengharapkan agar anak-anak kami belajar dengan baik ya di rumahnya. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan sama gurunya, nggak usah malu-malu. Karena bagaimanapun proses pembelajaran dengan daring ini baru masa sekarang lah kita rasakan. Karena itu ini semuanya dalam proses mulai belajar. Pasti nanti ada kelemahan-kelemahan dan saya pikir tak usah malu menyampaikan kalau memang ada keluhan, sehingga nanti Bapak Ibu guru juga tahu melakukan perbaikan-perbaikan yang nanti secara bertahap juga akan kita lakukan perbaikan. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita barangkali mengajak kepada kita semua sebelum kita sholat hajat melaksanakan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT atas segala dosa kita, dan sekaligus juga kita bermohon kepada Allah SWT agar ikhtiar kita musibah COVID-19 ini segera berakhir, baik dari bumi Melayu ini maupun juga dari bumi Indonesia yang kita cintai. Dan kepada keluarga-keluarga kita, kemarin juga ada seorang guru yang telah berpulang ke rahmatullah, juga ada tenaga dokter, kita juga ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah, baik tenaga-tenaga medis kita, tenaga-tenaga pengajar kita. Semoga almarhum mendapat tempat yang sebaiknya di sisi Allah SWT dalam surga Jannatul Naim, diampunkan segala dosanya dan diberikan kelapangan di alam barzah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan iman dan kesabaran, dan sekaligus kepada semua Bapak Ibu yang telah berpulang ke rahmatullah disebabkan COVID-19, mudah-mudahan juga ditempatkan dalam surga Jannatul Naim, diampunkan segala dosanya, diberikan kekuatan iman dan sabar kepada keluarga yang tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musabaqah hizbul Quran antar SMA SMK secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi kita dengarkan pengarahan dari Gubernur Riau sebelum kita melaksanakan sholat hajat ini. Bapak Gubernur tadi menggarisbawahi kepala sekolah dan majelis guru diharapkan mampu menjadi corong pemerintah untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan agar pandemi ini benar-benar selesai dari negeri yang kita cintai ini. Untuk itu kepada kita semua yang hadir, baik yang hadir di sini maupun yang terhubung secara virtual, mari bersama kita tertib dan menjaga agen pemerintah untuk menerapkan disiplin kesehatan ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan segera melaksanakan sholat hajat, namun sebelumnya akan diawali dengan penyampaian kaifiat sholat oleh Ustadz Nazri STHI MPDI Al-Hafiz. Kami persilakan sebagai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang sama-sama kita hormati, Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Riau, kemudian Kanwil Kemenak Provinsi Riau, para ulama kami dari MUI Provinsi Riau, seluruh kepala sekolah, ketua MKKS, anak-anak kami, para ulama, cerdik pandai, semua yang hadir dalam majelis ini, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini hanya sekedar bagaimana anak-anak kami yang ikut pelaksanaan ini sebagai tarbiyah, nilai pendidikan. Mungkin selama ini belum pernah atau sudah ya untuk melaksanakan sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat, hajat artinya keinginan kita bersama bagaimana virus COVID-19 ini hilangkan sehingga berakhir. Ini hajat kita bersama. Kemudian kita diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan,
sehingga kita mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sunat ini sama seperti sholat sunat yang lain. Dalam kitab Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, karya nama kitabnya Ihya Ulumuddin, itu sudah dijelaskan, banyak para pakar fikih menjelaskan sholat sunat ini mustahabbah, dianjurkan, karena wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jadi ini merupakan ikhtiar kita bersama. Kemudian bolehkah berjamaah Ustaz? Ada kemarin bertanya. Boleh. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah sudah menjelaskan, yajuzut tatawwu', boleh sholat sunat itu dikerjakan jamaah, berjamaah, wa furada, atau sendiri-sendiri. Dan Ibnu Taimiyah juga sudah menjelaskan dalam Majmu' al-Fatawa, fala yakrahu, tidak mengapa tatawwu' sholat sunat itu dikerjakan bil jamaah, dengan berjamaah. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui. Dan kita nanti sholat 2 rakaat. Yang ingin melafazkan niat, sengaja aku sholat sunat hajat, sebutkan hajat, sholat sunat hajat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala yang ingin melafazkan, itu lafaznya. Kemudian imam akan memimpin 2 rakaat secara jahar, mengeraskan bacaan. Setelah itu selesai sholat, rakaat kedua kita akan kunut nazilah. Rakaat kedua kita kunut nazilah, supaya wabah ini Allah hilangkan, Allah sembuhkan kita semua yang sakit. Kemudian setelah selesai sholat, salam. Dalam kitab Imam Al-Ghazali dijelaskan, dianjurkan kita beristighfar 33 kali kita pimpin. Setelah itu kita baru berdoa dan selesai. Itu saja Pak Gubernur dan Pak Kadis, semua yang hadir yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk bersiap-siap melaksanakan salat sunat hajat, dan ini secara serentak dilaksanakan di seluruh provinsi Riau. Luar biasa nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita ini dijabah oleh Allah, karena kita melaksanakannya di hari Jumat yang mulia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kami persilakan kita semua untuk dapat berdiri, tetap memperhatikan jarak, tidak boleh berdiri di tempat yang diberi silang, tidak boleh berdiri di tempat yang diberi silang. Kami persilakan untuk dapat mengatur jarak, dan selama sholat mohon tetap menggunakan masker. Kembali, masker harus tetap digunakan selama kita sholat, karena sudah diatur oleh MUI bahwa boleh sholat menggunakan di masa pandemi ini. Hanya tetap jaga jarak di tempat yang diberi silang. Yang virtual, teman-teman yang virtual, majelis guru, dan juga tentu ini dimatikan atau terhubung agar segera melaksanakan sholat. Sudah mati? Sudah mati kan? Tidak, kita kameranya tetap nyala, yang TV ini aja mati Pak. Ini tetap terhubung ke sana Pak. Coba dihidupkan, coba memastikan. Kepada semua yang terhubung secara virtual di SMA, SMK, untuk segera bersiap diri melaksanakan sholat. Ya. Ya. Silakan imam di sekolah-sekolah agar dapat bersiap untuk dipandu siswa-siswi yang berada di sekolah-sekolah agar dapat segera bersiap. Kita di SMA 8 Pekanbaru segera memulai sholat sunat hajat ini. Kembali kepada seluruh imam di sekolah-sekolah agar dapat segera bersiap. Kita di SMA 8 segera memulai pelaksanaan sholat hajat ini.
Terima kasih. الصلاة جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والأمراض الشر والكورونا ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah semua, mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari kita semua beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Nastaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ala hadhihi niyatus
الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Duhai Allah, Zat yang Maha Menatap, di pagi menjelang siang ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Rabb. Inilah kami ya Allah, yang tubuhnya banyak berselimut aib, banyak dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik itu dosa kecil apalagi yang besar, baik itu dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Mungkin dengan dosa itu masih Engkau tolak doa kami ya Allah. Mungkin dengan dosa kami itu ya Allah terhalang rezeki Engkau berikan kepada kami ya Allah. Mungkin dengan dosa itu ya Allah banyak musibah di negeri kami ya Rabb. Mungkin dengan dosa itu ya Allah tak tenang jiwa kami dalam menghadapi hidup ini ya Rabb. Ampuni ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Di hari yang mulia penuh barokah ini ya Allah, kami minta ampun kepada Engkau ya Allah. Sebusuk apapun masa lalu kami ya Rabb, segelap apapun masa lalu kami ya Allah, ampuni ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah wa ya dafi'al bala ya Rahman ya Rahim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara wa ma batana في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة. إنا قد توجهنا إلى ربنا في حاجاتنا يا الله هذه لتقضى يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يسر لنا أمورنا يا الله يا أرحم الراحمين. واشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. Ya Allah, angkat ya Allah wabah COVID ini ya Allah di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Alim, Engkau yang Maha tahu semuanya ya Rabb. Andaikan ini ujian ya Allah, musibah bagi kehidupan kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami lahir batin ya Rabb.
Ya Allah, hilangkan wabah ini ya Allah. Kami rindu anak-anak kami datang ke sekolah, belajar di ruangan sekolah bersama guru-gurunya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindu ya Allah aktivitas kembali normal seperti biasa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami menghadapi ya Allah musibah ini ya Rabb. Kami ingin ya Allah Engkau hilangkan ya Allah musibah ini dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami ya Allah andaikan kami terlupa dan salah ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami bermohon bermunajat padamu hari yang mulia ini ya Allah. Segala hajat kami ya Allah Engkau kabulkan ya Rabb. Engkau ijabah permintaan doa kami ya Allah. Berikan kekuatan lahir batin kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah dalam menangani kasus COVID ini ya Rabb. Berikan kekuatan kepada guru-guru kami, kepala sekolah kami ya Allah, untuk selalu bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada anak didik kami ya Allah di masa-masa sulit ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam was sayyi'il asqam. Allahumma sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz telah membantu pelaksanaan sholat hajat dan juga telah membantu pembacaan doa tadi. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh SMA, SMK, negeri maupun swasta yang hari ini juga mengikuti pelaksanaan sholat hajat seprovinsi Riau ini. Terima kasih kami ucapkan tentunya, dan semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan juga pesan dari Bapak Gubernur, selamat Hari Batik Nasional. Oleh sebab itu maka Bapak Gubernur dan beberapa dari kami menggunakan batik pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami ingatkan, keluar masjid tidak berdesak-desakan. Silakan nanti kita keluar dengan rapi. Adik-adik kami, juga Bapak Ibu Majelis Guru, tetap rapi keluar masjid, tidak berdesak-desakan. Kita harus tetap memperhatikan jarak aman antara satu dengan lainnya. Kembali pastikan jarak aman antara satu dengan lainnya, tidak berkerumun, tidak terlalu rapat, dan tidak berdesak-desakan. Terima kasih.